ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali meraih taufik dari Allah. Jasad kita hadir bertemu dalam urusan yang agung ini, yaitu urusan agar kita termasuk orang-orang yang selamat, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Itu adalah urusan besar dalam hidup. Maka nikmat yang besar ini hendaknya kita pahami dan kemudian kita syukuri dengan benar, berupa kita tidak menjadikan pertemuan ini hanya pertemuan jasad-jasad kita, hanya pertemuan tubuh-tubuh kita, sementara hati-hati kita tidak hadir dan hati-hati kita tidak mempersiapkan diri dan hati-hati kita tidak menjadi dasar yang mengilhami kenapa kita berkumpul di tempat ini. Maka apabila demikian keadaan kita, sungguh majelis-majelis kita ini akan tidak mempunyai makna sebagaimana majelis yang kita berharap akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akhir dari penilaian Allah Subhanahu wa taala bukan tubuh-tubuh kita, bukan jasad-jasad kita yang berkumpul di majelis ini, bukan itu akhir penentu. Tapi walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian, hati-hati kita. Ketika kita di majelis ilmu, ketika kita beribadah, ketika kita hidup, ketika ini Allah selalu melihat hati kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan di majelis ini. Apa yang kalian lakukan di saat kalian ibadah, apa yang kalian lakukan di saat ini, di saat itu, di tempat ini, di tempat itu, dan seterusnya. Yang sesungguhnya yang kita kerjakan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita saling memberikan wasiat agar kepentingan berkumpulnya tubuh-tubuh kita di tempat seperti ini bukanlah hanya semata hadir jasad kita, tetapi hati kita bukanlah hati-hati yang sebenarnya menginginkan rahmat Allah
di saat-saat tubuh kita berada di tempat-tempat seperti ini. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pembahasan kita masih berkepanjangan, kita diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim tentang semakin menjadi nyata hakikat urusan yang agung di dalam hidup kita, urusan penentu yang besar di dalam hidup kita, yaitu urusan hari-hari kita. Apa urusan hari-hari kita? Apa urusan hari-hari kita? Urusan hari-hari kita sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaqul asma'i, sebenar-benarnya nama itu apa? Hah? Sebenar-benarnya nama manusia apa? Hah? Sebenar-benarnya nama. Nah ini aja nggak paham. Hah? Abdullah. Astaqul asma al-hammam wal kharith. Nama yang menunjukkan arti yang paling benar adalah al-hammam wal kharith. Apa maknanya hammam? Hah? Berkeinginan. Apa yang namanya haris? Semangat terus untuk berbuat. Manusia selama dia masih hidup tidak akan pernah berhenti satu detik pun dari dua hal ini. Yaitu apa? Berkeinginan dan apa? Dan berbuat, menempuh, menginginkan ini, berbuat ini, menginginkan ini, berbuat ini, menginginkan ini, berbuat ini. Itulah hari-hari kita. Itulah hari-hari kita. Dan urusan keinginan-keinginan yang selalu muncul di dalam kehidupan manusia, dan urusan apa-apa yang selalu diupayakan oleh manusia dalam hari-harinya, apapun bentuknya, entah makan, entah tidur, entah main-main, entah ibadah, entah apapun bentuknya, tidak lepas dari himmah dan dari perbuatan. Itu adalah urusan besar. Kenapa? Sebagaimana telah disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada kajian kita kemarin 2 hari yang lalu. Apa? Apa yang kesimpulannya Ibnul Qayyim? Di dalam pembahasan kita masalah apa? Kita ini masih membahas masalah apa? Hah? Masalah hijrah kepada Rasulullah. Apa bentuknya? Apa bentuknya hijrah kepada Rasul yang sedang kita bahas? Ittiba. Masalah ittiba, masalah a'dham. Karena masalah ittiba adalah masalah yang selalu ada pada manusia. Sebagaimana disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, kalau manusia tidak ittiba kepada Nabi, maka dia ittiba kemana? Ke selain Nabi, siapapun dia. Kalau keinginannya tidak mengikuti keinginan yang dituntunkan oleh Nabi, maka dia menginginkan apa? Keinginan yang selain dituntunkan oleh Nabi. Pernahkah manusia berhenti dari berkeinginan? Tidak. Ya. Tidak pernah manusia berhenti dari berkeinginan. Ingin apa saja. Masalahnya ittiba. Kemudian demikian pula apa yang kita upayakan setiap hari. Tidak ada lain adalah persoalan apa? Ittiba. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat ini? Pasti ada yang diikuti. Kalau tidak mengikuti Nabi, mengikuti selain Nabi. Entah mengikuti dirinya sendiri, mengikuti kemauan sendirinya, mengikuti kemauan temannya, mengikuti kemauan orang lain, mengikuti kemauan tokohnya, dan seterusnya. Maka manusia tidak pernah berhenti dari apa? Dari apa? Dari ittiba. Maka pembicaraan masalah ittiba adalah menjadi nyata
pembicaraan yang paling besar di dalam hancurnya kita, selamatnya kita, suksesnya kita, gagalnya kita. Karena itu ayat yang dinilai para ulama sebagai ayat pemisah, ujian, mana orang berhasil, mana orang gagal adalah ayat tentang apa? Yang dulu sudah kita sampaikan. Ayat tentang apa? Lupa lagi? Ayat tentang apa? Isinya tentang apa? Yang menjadi penentu. Ayat yang menunjukkan sesembahan saya Allah, itu yang menjadi ujian. Hah? Ayat tentang apa itu? Tentang ittiba. Itu yang menjadi ujian. Makanya ulama menamakan ayat ini sebagai ayatul imtihan. Apa? Ayat ujian. Letak ujian adalah di ayat ini. Dan itu dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan, itibanya kemana? Yang kita perbuat, itibanya kemana? Ikutnya siapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pada kajian yang sudah lewat kita sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ikhwan fillah, coba lihat pembicaraan yang berkepanjangan dibawakan oleh Ibnu Qayyim dari kaidah-kaidah ini, semua membahas masalah apa? Masalah ittiba. Sya'nuhu adib. Urusan ittiba adalah urusan besar. Ya, karena ini urusan kenyataan dalam hidup. Urusan ittiba ini ujian yang besar. Karena di dalam urusan ittiba itu banyak manusia gagal. Banyak manusia gagal. Yang kesudahannya intinya adalah karena manusia tidak mendapatkan taufik dari Allah di dalam masalah apa? Masalah ittiba. Rawan masalah ittiba itu. Karena di sana banyak masalah-masalah yang sering menjadikan manusia tersamar. Sebagai contoh, karena masalah ittiba ini berbenturan dengan emosional, berbenturan dengan masalah-masalah yang ada hubungan hati. Seorang istri umumnya ngikuti siapa? Ngikuti suami. Ya kan begitu kan? Rakyat umumnya ngikuti siapa? Pemimpinnya, mengikuti orang alimnya. Kan begitu. Anak-anak umumnya ngikuti siapa? Ngikuti orang tuanya. Penuntut ilmu umumnya ngikuti siapa? Mengikuti orang-orang berilmunya. Dan seterusnya. Tidak pernah orang berhenti dari masalah ittiba. Ketika Islam menuntunkan ini harus ittiba, ini tidak boleh ittiba, banyak manusia ketika tidak mendapatkan ilmu jatuh. Contoh, tidak boleh kita mengikuti pemimpin yang dolim. Misalnya, tidak boleh. Banyak manusia bisa mengamalkan perilaku ini, banyak yang gagal. Banyak dipahami ketika kita tidak boleh mengikuti pemimpin yang dolim, maka pemimpin ini ditinggal pergi. Begitu kan? Akhirnya rusak. Banyak manusia di satu sisi ketika berkumpul dengan pemimpinnya diikuti semua. Di sisi yang lain, ketika dilarang jangan ikut pada pemimpin, ditinggal pergi sama sekali. Umumnya kan yang begitu perilaku manusia. Seorang istri, kamu tidak boleh taat pada suamimu. Betapa banyak wanita yang tidak punya ilmu, begitu dibilangi tidak boleh taat sama suami. Begitu ada urusan tidak boleh taat sama suami, maka urusan suami semua ditelantarkan. Bukan saya tidak boleh taat sama kamu. Nah, ditelantarkan semua. Ketika seorang suami tidak boleh taat sama istri, begitu ini kamu nggak boleh taat sama istrimu, jangan dilarang sampai di rumah. Semua urusan istrinya ditelantarkan. Karena masalah ini masalah pelik. Sebagai contoh, sering pertanyaan muncul. Ustadz, saya itu pengen birrul walidain. Gitu. Tapi orang tua saya selalu nyuruh saya untuk hal-hal yang jelek-jelek. Maka dinasihat, kamu jangan ikuti. Begitu dinasihatkan jangan ikuti apa? Kebanyakan orang tuanya dibarok.
orang tuanya ditinggalkan, tidak bisa mengumpulkan antara tidak mengikuti dan tetap berbuat baik. Betapa ini sedikit sekali orang berhasil. Tidak boleh mengikuti suami, tetap berbuat baik pada suami, sulit, banyak orang gagal. Tidak boleh mengikuti istri tetapi tetap menjalankan tuntunan Allah kepada istri, tidak mudah orang berhasil. Tidak boleh mengikuti orang tua tetapi tetap birrul walidain sama orang tua, tidak mudah orang berhasil. Urusan besar. Karena biasanya manusia jatuh kepada al-ifrat wa tafrit. Ini kebanyakan kita, kebanyakan orang, karena dia tidak punya kaidah, adanya emosional, atifiyah, perasaan. Begitu tidak suka ya sudah, begitu suka ya sudah. Ini gagalnya banyak manusia di dalam hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawakan Ibnul Qayyim, banyak sekali kaidah-kaidah yang manusia lalai di dalam masalah ini dan tidak mendapatkan taufik Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh, kalau masalah ittiba ini masalah imtihan yang besar. Apalagi nanti akan dibahas Ibnul Qayyim, orang yang saling ikut mengikuti dalam keadaan dia al-akhilla. Apa akhilla kemarin? Kajian yang lalu? Apa maknanya akhilla? Khalil? Apa? Hah? Khalil? Ittakhadallah Ibrahima khalila. Kedekatan, pertemanan, saling cocok, saling seneng, ya kan? Yang saling ikut mengikuti dalam keadaan bertolak belakang saja dipermasalahkan oleh Allah. Ya, saling ikut mengikuti dalam keadaan bertolak belakang, tetapi ikut mengikutinya ini salah, itu saja dipermasalahkan oleh Allah. Apalagi yang apa? Saling ikut mengikuti di dalam kesesatan, di dalam menyelisih Nabi, dalam keadaan apa? Sama cocok. Coba antum renungi dalam sebuah ayat. Yang ayat ini sampai sekarang fitnah ini masih terjadi pada banyak manusia illa man rahimahullah, terkait dengan salah satu nasib manusia umat para nabi. Dulunya mereka mengikuti tuntunan Nabi, yaitu kaum Nasrani. Coba lihat bagaimana, atau buktikan saja kaum Nasrani kalau sekarang ditanya kamu itu seperti itu mengikuti siapa? Apa jawabnya kira-kira? Mengikuti Nabi Isa, kan begitu kan? Kalau ditanya kamu itu begitu itu mengikuti siapa? Ini ajarannya Isa, saya ikut ajarannya siapa? Isa, Nabi Isa. Kemudian dia katakan sebagai Tuhan, kan begitu? Bagaimana Allah mempersoalkan masalah ini? Bukan hanya pada orang-orang yang mendakwahkan diri ngikuti siapa? Ngikuti? Bahkan Nabi Isa saja dipermasalahkan oleh Allah. Karena Nabi Isa diikuti oleh manusia secara apa? Secara benar apa secara salah? Orang Nasrani itu mengikuti Nabi Isa secara benar apa salah? Salah. Yang salah Nabi Isa atau yang salah manusia? Manusia. Meskipun begitu saja Nabi Isa dipersoalkan oleh Allah. Coba pahami masalah ittiba. Ya. Orang yang diikuti secara salah dan dia sebenarnya tidak begitu, itu saja dia dipersoalkan oleh Allah. Ini urusan besar ya ikhwan. Jangan dianggap sepele, masalah ini penentu. Sebagaimana kemarin kita telah memahami penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas. Ya. A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah.
Kata Allah Azza wa Jalla kepada memberi nasihat kepada kita kasus dengan masalah ini, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam. Ingat ketika Allah berfirman kepada Isa ibnu Maryam. Apa perkataan Allah kepada Isa ibnu Maryam? Allah bertanya. Allah meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, a'anta qulta linnas. Apakah kamu ngomong pada manusia? Ittakhiduni, wahai manusia, jadikan aku, wa ummi, dan jadikan ibuku, ilahaini, sebagai dua sesembahan, min dunillah, dari selain Allah. Coba perhatikan nih, apakah engkau wahai Isa pernah ngomong sama manusia seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pernah aku mengatakan sesuatu pada perkara yang tidak ada bagiku kebenaran. Ini seorang nabi yang umat Nasrani terjadi kekeliruan terhadapnya, dan nabi ini tidak pernah nuntunkan seperti itu. Itu saja dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah. Dalam masalah dia diikuti orang, seperti itu caranya. Ini masalah yang besar. Sampai Allah bertanya pada Nabi Isa, dimintai tanggung jawab, padahal Isa tidak pernah mengajarkan, mendakwahkan manusia seperti itu. Nabi Isa berlepas diri. Tapi Allah masih menanyakan kepada Isa, apakah engkau pernah ngomong kepada orang? Ya, di mana Allah Maha tahu Nabi Isa pernah ngomong apa tidak? Allah mau tahu nggak? Maha tahu. Dan Allah Maha melihat. Isa tidak mungkin pernah ngomong seperti itu. Tapi Allah meminta pertanggungjawaban kepada siapa? Nabi Isa. Coba, dalam keadaan Allah itu tahu, dalam keadaan Allah itu Maha tahu kalau Nabi Isa tidak berbicara seperti itu, tapi Allah bertanya kepada Nabi Isa seperti itu. Coba lihat, perhatikan bagaimana masalah ini masalah besar. Ya, kalau kita sudah tahu kan tidak perlu bertanya kan? Ini enggak, Allah sudah tahu bahwa Nabi Isa tidak ngomong begitu, tapi Allah tanya. Ini pengajaran kepada kita, nasihat kepada kita di dalam urusan perjalanan hidup kita dengan agama. Di dalam perjalanan hidup kita dengan agama. Kemudian sampai Isa alaihissalam mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, jika sekiranya aku mengatakan seperti itu, maka sungguh engkau telah tahu apa yang aku katakan. Dan betul Allah Maha tahu. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau senantiasa tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak banyak tahu tentang apa yang ada pada dirimu. Ini lihat bagaimana Nabi Isa menjelaskan masalah besar ini. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mengetahui dari perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kata Nabi Isa, aku tidak mengatakan, ya, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang aku diperintahkan dengannya. Aku tidak ngomong kecuali yang aku diperintah. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu aku diperintah supaya kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku ya Allah, aku melihat langsung, menyatakan secara nyata bahwasanya aku mengajarkan seperti itu selama aku ada. Selama aku masih hidup di dunia, aku selalu mengawasi, membuktikan kalau aku tidak pernah ngajak manusia seperti itu. Coba lihat bagaimana Nabi Isa. Aku tidak pernah seperti itu. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau telah mewafatkan aku ya Allah, engkau telah mengangkat aku, kuntu antar raqib. Ya, kunta antar raqib, maka engkau lah yang mengawasi mereka. Ketika engkau telah mengangkat aku, maka engkau lah yang mengawasi mereka, alaihim atas mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas semua perkara engkau Maha menyaksikan.
Bagaimana? Masalah ini masalah besar. Makanya antum tidak perlu heran kalau sampai ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Apa artinya? Berkata saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu agama. Dan betapa sulit manusia ngomong, mengamalkan ayat ini, mengamalkan perkataan ulama ini. Berkata saya tidak tahu itu separuh dari agama. Apakah kita hari-hari mudah seperti itu? Kecenderungan kita hari-hari mensegerakan untuk berbicara kemudian supaya orang ikut kita. Ya. Padahal ulama kita mengatakan la adri nisful ilmi. Berkata saya tidak tahu itu separuh dari ilmu. Ini bukan cuma pembicaraan masalah ini saja. Masalahnya nanti resiko. Diikuti siapa? Diikuti siapa? Diikuti siapa? Dan seterusnya. Maka ikhwan fillah, pengajaran tentang masalah ittiba ini panjang lebar dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bukan beliau Ibnul Qayyim memahamkan kepada kita bahwa persoalan ini terlalu bertele-tele. Salah. Ya, salah. Seorang ulama yang tahu bagaimana menasihati umat berbicara dalam persoalan sampai seperti itu, harusnya kita paham. Ini adalah urusan yang kita harus peka. Ini urusan yang harus kita selalu setiap saat punya kepekaan untuk menilai permasalahan kita di dalam masalah ini. Jangan kita menjadi orang yang lalai, ini urusan besar. Hari-hari kita, keinginan kita kemana, apa yang kita kerjakan, lihat terus. Ini hijrah kepada Rasul atau bukan? Ketika kita menginginkan seperti ini, ittiba'ur Rasul atau tidak? Ketika kita mengerjakan seperti ini, saya mengikuti siapa? Saya menginginkan seperti ini, saya mengikuti siapa? Hari-hari kita selalu kena benturan. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, di antara kita cenderung saling ikut mengikuti dengan membabi buta. Suami dengan istri, murid dengan guru, ya, teman dengan teman, rakyat dengan pemerintah, dengan ulama. Sering ini tidak pernah terputus dan sering membabi buta. Maka masalah ini hendaknya kita senantiasa perhatikan agar kita mendapatkan petunjuk di dalam kita mengamalkan. Dan ini adalah masalah yang dari awal diingatkan. Masalah hijrah kepada Nabi adalah masalah bentuk nyata syahadat kita. Syahadat apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, rukun Islam. Ya, masalah pertama, masalah besar. Mudah-mudahan sebagai pengantar kembali menjelaskan masalah ini, kita ditolong oleh Allah mendapatkan taufik untuk memahami masalah-masalah yang para ulama mengingatkan ini dengan pemahaman yang pada tempatnya, dan sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa menempuh jalan-jalan ilmu ini sesuai yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang telah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan ilmu. Kita istirahat dulu dan nanti ba'da isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.